Nah, ini teman-teman harus paham. Kenapa harus paham ini? Karena supaya setiap teman-teman ditaruh dimanapun gitu ya, misalnya di Parma ataupun nanti misalnya tidak di Parma ya, atau sebagai konsultan atau apapun, teman-teman bisa langsung catch up dengan cepat ya, apapun bisnis apa namanya dari perusahaan teman-teman misalnya yang baru atau mungkin di anak perusahaan atau mungkin apa namanya teman-teman sebagai konsultan gitu ya, bisa kemudian langsung berkontribusi dengan cepat ya dan efektif ya. Nah, yang kedua adalah pemahaman mengenai revenue model. Jadi secara revenue model hanya dibagi jadi dua model. Satu yang namanya symmetrical model dan dua yang namanya asymmetrical model. Ya, tentu kalau ada dua berarti ada kombinasinya gitu ya. Ciri-cirinya apa sih? Jadi kalau teman-teman masuk ke suatu bisnis, teman-teman langsung bisa tahu bisnisnya di perusahaan itu symmetrical atau asymmetrical dengan cara melihat ciri-ciri yang sederhana. Yang pertama adalah dari sisi revenue atau kita ngomongnya cash di sini, itu apakah user selalu sama dengan customer, gitu ya. Itu pertama dilihat ya. Kemudian apakah pertumbuhan bisnisnya linear atau non linear ya. Dan yang ketiga adalah apakah revenue generation-nya itu terbuka ya atau sebetulnya hidden. Saya kasih contoh ya, mungkin yang gampang ini. Kalau teman-teman jual barang atau jual jasa, most likely teman-teman berada di bisnis yang symmetrical. Artinya kalau saya mau men-scale up bisnis saya, maka saya harus menambah customer saya, nambah cabang saya, nambah field saya, misalnya gitu ya, dan seterusnya. Ya kan? Terus kemudian dari mana revenue saya juga terlihat dengan jelas. Kalau saya jual makanan, revenue saya dari orang yang beli kan begitu ya. Dan linear maksudnya adalah apa? Kalau saya mau scale up, ya saya harus nambah cabang misalnya, atau nambah produk, ya, atau nambah jumlah customer. Jadi clear ya, bisnisnya kelihatan dengan jelas itu adalah symmetrical. Tapi kalau teman-teman lihat misalnya contoh bisnis asymmetrical, contohnya misalnya Facebook, YouTube gitu ya, TikTok gitu ya, ini asymmetrical. Kenapa? Karena user tidak sama dengan customer. Jadi kalau teman-teman misalnya YouTube, contohnya misalnya Facebook aja, kita adalah user Facebook, bukan berarti kita customer Facebook. Kenapa? Karena yang memberi revenue kepada Facebook adalah orang yang pasang iklan begitu ya, bukan user kita sebagai user. Ya, itu ciri-ciri yang asymmetrical. Kemudian pendapatannya dia non linear gitu. Ya, jadi kalau kita gambarkan pendapatannya dia non linear apa perkembangan dari scale up revenue-nya. Dan yang ketiga information mengenai revenue generation-nya itu hidden ya, tersembunyi. Jadi nggak gampang kita tahu dia dapat uangnya dari mana aja. Gitu kan. Nanti kita akan belajar lagi pendetailan dari revenue model. Tapi paling nggak teman-teman harus terbiasa melihat kalau kita masuk di satu bisnis, misalnya teman-teman nanti masuk ke suatu startup atau apapun, atau mungkin nanti PAMA punya anak perusahaan, teman-teman ditaruh di situ, teman-teman harus dibedakan ini masuk ke symmetrical atau asymmetrical atau gabungan dari dua-duanya. Next, ya teman-teman akan ya perlu juga kemampuan untuk kemudian memahami revenue model. Cara paling mudah untuk memahami revenue model itu sederhana. Ya sederhananya apa? Karena gini, kalau ada revenue model, kita cukup lihat aja nih, siapa yang pay gitu, who pays gitu ya. Contohnya yang membayar siapa sih? Customer atau advertiser atau sponsor atau insurer ya. Jadi pertanyaannya kemudian caranya tadi kalau kita mau lihat simetrik atau asimetrik, lihat aja. Kalau yang membayar selalu klien, ya artinya kemungkinan dia simetrik ya. Tapi kalau tidak, kemungkinan dia asimetrik gitu ya. Ini. Next kemudian apa yang dibayar gitu. Apakah selalu uang? Ya, karena bisa jadi yang dibayar adalah data, dibayar adalah activity, dibayar adalah shares gitu ya. Ini juga untuk membedakan simetrik atau asimetrik ya. Kemudian untuk apa gitu dibayar gitu kan?
Apakah selalu produk atau jasa gitu ya yang dibayar gitu ya, atau misalnya ada cara lain, contohnya misalnya per use, per result, per add-on dan sebagainya ya. Next, bagaimana cara bayarnya gitu ya? Apakah langsung bayarnya direct atau based on subscription? Kalau misalnya software mungkin disebut direct itu adalah apa namanya, perpetual gitu ya, ataukah subscription, ataukah kredit, ataukah lease gitu ya. Jadi teman-teman harus segera pahami ya. Dan next itu how much ya dibayarnya. Ya, apakah fix atau ke dynamic pricing, atau ada volume discount, atau based on auction ya. Jadi ini cara mudah untuk kita mempelajari revenue model ya, sehingga teman-teman paham dengan bisnis di mana teman-teman bekerja gitu ya, atau teman-teman sebagai konsultan kita langsung paham, oke, klien kita tipikal revenue model seperti apa. Nah, kemudian bagaimana kita membantu klien kita atau perusahaan kita atau organisasi kita, yaitu dengan mempelajari tipe-tipe dari revenue model gitu ya. Karena sekarang yang di market itu revenue model itu tipenya banyak. Ada yang bisa based on ad supported revenue model, ada based on licensing revenue model, ada affiliate, ada white labeling ya. White labeling itu misalnya produk buatan si A tapi bisa kita white label jadi produk seakan-akan mereknya merek saya gitu ya. Kemudian ada yang freemium ya kan. Kemudian ada subscription base dan seterusnya ya. Dan semua revenue model ini teman-teman sebetulnya bisa pelajari gitu ya. Dari sini saya buat listnya yang secara umum. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan ini kalau memang tertarik untuk mempelajari satu persatu ya, tinggal googling aja lah masing-masing ini gitu ya. Dan revenue model ada juga yang dia sebetulnya diasosiasikan dengan berbagai macam bisnis model. Jadi contohnya revenue modelnya bisa kombinasi dari yang kiri sini, tapi bisa dijual secara misalnya as a services gitu ya. Bisa solution as a services, bisa software as a services ya, dan seterusnya ya. Itu bisa juga secara sebagai e-commerce atau open source business model, content base ya, retail business model dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ini secara umum saya coba summary-kan gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa go through, silakan kalau tertarik dari sini gitu ya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita akhirnya memahami tadi bisnis model dan revenue model suatu organisasi. Karena once teman-teman memahami ini, maka teman-teman sudah berada di level yang tepat gitu ya, untuk kemudian memberi solution yang sifatnya adalah business solution. Ya, tapi kalau kita nggak ngerti ini, sulit gitu ya, untuk kita akhirnya bisa berkontribusi gitu ya. Karena sebetulnya kalau teman-teman nggak ngerti yang business model dan nggak ngerti yang revenue modelnya, sebenarnya teman-teman belum paham mengenai organisasinya, ya baik organisasi teman-teman kerja ataupun organisasi klien kita gitu ya. Nah, jadi ini biasakan bisnis model dan kemudian revenue modelnya kita paham di awal. Setidaknya kita sudah punya gambaran. Ya. Kemudian menjadi pertanyaan adalah, ya kan, bagaimana menerapkannya gitu ya. Nah, itu nanti kita akan masuk ke yang namanya adalah business framework. Ya. Nah, tapi sebagai contoh nih ya, kalau revenue model, ya, maka dengan kita tahu di tipe revenue seperti apa, maka kita bisa turunkan apa consider factors-nya. Contohnya misalnya, oke, ini pricing-nya gimana sih dia gitu ya. Recurring revenue frekuensinya berapa, estimated year revenue berapa ya, lifetime value of customer seperti apa, expected ARPU-nya, kemudian expected conversion rate ya, dan seterusnya. Ini adalah measure-measure ya, yang kalau technical business data scientist gitu ya, maka biasanya mereka akan tanya gitu loh, measure-nya apa aja gitu kan, dan sebagainya. Tapi seringkali kalau kita seorang business data scientist, justru kita yang harus mengeluarkan angka-angka ini gitu. Ya, jadi artinya fungsi kita sebagai consultant atau advisor ya dalam bisnis gitu ya. Jadi bukan sebagai tukang jahitnya. Jadi tolong dong tampilin dashboard yang begini, kita nggak di level itu gitu ya. Tapi kita di level yang akhirnya kita terbiasa menurunkan sendiri considered factor berdasarkan
hal-hal tadi yang sebelum-sebelumnya ini ya. Gitu ya. Oke. Kalau teman-teman sekarang masih bingung, nggak apa-apa, kita akan coba ambil contoh nih. Bagaimana akhirnya menerapkan business framework supaya bisa kemudian uh, berada di posisi tadi ya. Tadi kita belajar bagaimana bisa membuat solution kita bisa menjadi data driven solution, artinya knowledge yang kita masukin ke sistem gitu ya. Dan bagaimana apa kita memahami bisnisnya sehingga kita tahu nih harus bagaimana penggunaan dari business framework-nya. Nah, kita akan mulai dari contoh ya teman-teman ya. Jadi tadi udah ada sedikit overview mengenai business model, overview mengenai revenue model. Sekarang kita masuk mengenai business framework. Jadi apa sih yang disebut sebagai business framework? Jadi business framework secara umum dia adalah sebetulnya tools ya yang digunakan untuk apa namanya menganalisis business issue ya yang membantu kita ya dalam hal structure thinking dan communicate-nya ya, communicate recommendation ya. Jadi menyampaikan resultnya. Nah, business framework bisa macam-macam. Jadi contoh nih, misalnya kalau ada di gambar ini ya, ini ada business framework yang disebut sebagai 5 quarters ya. Di bawah sini adalah yang unsolved, yang di tengah ini Fryo atau Flyon, kalau ditambahin M jadi Flyon gitu ya. Di kanan sini adalah BCG matrix. Contohnya gitu ya. Nah, business framework itu banyak banget. Jadi kalau teman-teman ingin belajar business framework, bisa masuk nih yang apa namanya salah satunya di citoolkit.com ya. Kita bisa masuk ke sini dan lihat ke belajar business framework-nya gitu ya. Tapi apakah kita harus menguasai seluruh business framework? Enggak gitu ya. Kita pakai yang memang kita perlukan saja. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah contoh ya. Business framework ya. Contohnya adalah problem solving matrix diagram. Contoh ini bisa dipakai untuk apa sih? Contoh bisa dipakai kalau kita mau buat misalnya better cup of tea gitu ya. Udah ada business framework-nya, tinggal kita pakai. Idenya bisa kita ikuti dari sini ya. Contoh berikutnya adalah misalnya contoh framework lain ya. Ada entry thinking, ada SIPOC analysis gitu ya. Ada 5 whys atau YY diagram gitu ya. Atau supaya gampang, mungkin contoh yang paling umum adalah kalau teman-teman diminta untuk menghasilkan root cause analysis gitu. Ya, root cause analysis. Nah, ini ada beberapa business framework yang bisa dipakai. Kalau root cause-nya serial gitu ya, teman-teman bisa pakai yang namanya 5 whys. Ya. 5 whys itu apa sih? Jadi satu question gitu ya, itu dijabarkan menjadi 5 level why gitu ya. Contohnya yang di bawah sini. Ya. Tapi kadang-kadang jawabannya nggak bisa serial gitu ya. Bercabang-cabang. Makanya kalau bercabang-cabang, yang kita gunakan adalah YY diagram. Nah, tapi YY diagram itu seperti pohon gitu ya. Dia bercabang-cabang, tapi tidak terjadi cyclic. Nggak muter-muter gitu. Kalau case-nya adalah Y turunan ini akan mempengaruhi Y lagi di atasnya atau di cabang yang lainnya. Dia ada cycle-nya gitu ya, atau ada loop-nya. Maka yang bisa kita pakai adalah causal model gitu ya. Jadi dari yang sederhana ya, root cause analysis saja, kalau teman-teman biasa ya kemudian melihat satu case gitu ya, teman-teman akan dengan mudah di solve-nya pakai cara apa. Kalau dia serial pakai 5 whys ini ya. Ada kalau teman-teman lakukan dengan cara ini, secara konsep, secara bisnis sudah betul. Karena menggunakan framework.
Kalau root cause-nya bercabang-cabang, gunakan YY diagram. Kalau terjadi cycle atau terjadi looping, ya dari sebab akibatnya gunakan causal loop, ya, atau orang menyebutnya sebagai sistem dynamics gitu ya. Nah, jadi sejak awal melihat suatu problem, kita sudah bisa langsung menentukan pakai framework yang mana, pakai cara yang mana. Tentu ini butuh jam terbang, tapi bukan hal yang sulit untuk dicapai gitu ya. Karena secara logik kita akan tahu nih case-nya gitu ya. Serial, kalau serial turunin sampai 5Y gitu ya. Turunin, jadi ada satu problem, diturunin Y pertama. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Kalau sampai sudah 5 ada jawabannya, maka secara framework itu sudah memenuhi syarat ya untuk kemudian kita menjadikan itu menjadi solution gitu ya. Nah, tapi kalau dia nggak bisa serial, nggak bisa Y-nya bercabang dari satu case misalnya ini, kok sales kita rendah gitu ya. Kenapa Y-nya? Keluarlah 2 cabang, dari cabang keluar lagi kayak tree gitu ya. Makanya kita pakai Y gitu ya. Tapi kalau kemudian Y yang di sini itu mempengaruhi Y yang di atasnya gitu ya. Ada terjadi apa namanya? Jadi nggak bisa diturunkan secara tree gitu ya. Secara hierarki dia muter-muter, makanya nggak bisa pakai YY, nggak bisa pakai 5 Ys. Kita harus menggunakan causal model gitu ya. Dan seterusnya. Ini contoh yang sederhana gitu ya. Oke. Next kemudian business framework ya. Ini digunakan tergantung dari level kategorinya. Jadi contoh misalnya kalau makro level ya bisa digunakan apa sih? Contoh Porters ya, kemudian Pestel itu digunakan untuk makro level ya. Corporate level misalnya kita pakai BCG Matrix gitu ya. Industry level tadi saya sudah sampaikan pakai Porter 5 forces ya, atau industry life cycle dan sebagainya. Product level bisa pakai marketing funnel gitu ya, atau kemudian pakai product life cycle ya. Management level juga bisa macam-macam ya, dan business level yang umum ya bisa pakai Ansoff ya kalau berhubungan sama marketing ya, bisa pakai SWOT, bisa pakai Frio dan sebagainya ya. Dan ini di awal mungkin teman-teman bingung gitu ya, tapi kalau teman-teman sekali aja sudah pernah bisa menerapkan satu business framework yang ke dalam engine kita, ke dalam solution kita, maka nanti teman-teman tentu akan lebih mudah ya untuk memasukkan business framework yang lainnya.